Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadanis dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Pengertian imperialisme. Selanjutnya, imperialisme sudah ada sejak abad ke-18 loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Jenis-jenis kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme juga memiliki jenis atau bentuk yang berbeda-beda. Apa saja sih jenisnya? Jenis-jenis kolonialisme. Koloni eksploitasi menguras habis sumber daya daerah jajahan. Koloni penduduk dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk lokal di suatu wilayah. Jenis-jenis imperialisme. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya, yaitu imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu Gold, Spend, dan Glory. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Yang kedua, imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis. Tujuan kolonialisme dan imperialisme. Terus apa sih tujuan dilakukannya kolonialisme dan imperialisme? Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Nah, kemudian bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Yang pertama, Perang Pedri di Minangkabau pada tahun 1821 sampai 1825, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1830 sampai 1837. Yang kedua, ada Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian ada dampak positif dari kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, adanya akses daerah lebih terbuka, sehingga daerah satu dengan yang lain lebih mudah untuk dijangkau. Yang kedua, adanya muncul kota-kota baru di sekitar pemerintahan saat itu. Yang ketiga, adanya kemajuan komunikasi dan informasi yang dibuktikan dengan dibangunnya kantor pos. Kemudian dampak negatif dari kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, pertumbuhan, perkembangan, dan laju perekonomian dalam kemudi negara penjajah. Yang kedua, tanah milik raja-raja pada masa kerajaan di Indonesia diambil alih oleh penjajah. Yang ketiga, adanya monopoli perdagangan yang menyengsarakan negara penjajah. Sekian dulu ya animasi dari materi kita tadi yang berjudul kolonialisme dan imperialisme. Kalau ada materi saya tadi yang kurang, tolong dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.